Halo, selamat jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sedang marak diperbincangkan baik di Indonesia ataupun di dunia luar, yaitu adalah penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Ini akan sangat menarik, jadi stay tune terus. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Coronavirus atau COVID-19. Kita akan membahas tentang bagaimana gejala penyakitnya, apakah itu coronavirus, kemudian apa bahayanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menghindari terinfeksi dari coronavirus. Yang pertama kali kita bahas yaitu tentang virus corona. Virus corona merupakan virus jenis apa sih dan penularannya melalui apa? Oke, coronavirus ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan yang mungkin orang-orang bisa terkena gejala seperti common cold atau flu, influenza atau batuk pilek, dan sampai dengan penyakit yang serius seperti MERS atau SARS. Jadi itu juga bisa disebabkan oleh coronavirus. Untuk kasus COVID-19 sendiri masih belum jelas ya bagaimana penularannya. Diduganya sih dari hewan ke manusia, karena kebanyakan kasus-kasus yang ditemukan pertama kali yaitu di Wuhan pada akhir 2019 itu semuanya memiliki riwayat kontak dengan pasar hewan liar yang ada di Wuhan. Penularan dari coronavirus itu yaitu dia berasal dari hewan ke manusia atau biasa disebut zoonosis, di mana penularannya ini bisa terjadi langsung dari hewan ke manusia yang selanjutnya bisa dari manusia ke manusia. Mungkin masih segar di ingatan kita semua dulu ceritanya tentang kasus MERS dan juga SARS. MERS yang terjadi pada tahun 2013 di Saudi Arabia itu berasal dari onta, dan kalau SARS itu berasal dari original dari kucing yang ditemukan di China pada tahun 2003. Oke, terus selanjutnya kita akan bahas tentang tanda dan gejala dari virus COVID-19. Bagaimana sih gejalanya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gejalanya bisa saja dari ringan sampai dengan berat. Gejalanya itu bisa berupa demam-demam, kemudian batuk, atau sesak nafas, atau flu, atau nyeri tenggorokan, atau bisa juga sampai yang sangat tidak spesifik seperti diare ataupun iritasi di bagian mata yang biasa kita sebut sebagai konjungtivitis. Nah, gejalanya ini diperberat kalau penderitanya itu usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta seperti misalnya penyakit paru obstruktif yang mungkin biasanya pasien mendapatkannya dari merokok, atau mungkin pasiennya sudah memiliki gejala penyakit jantung. Jadi gejala-gejala tersebut bisa sangat cepat memperburuk keadaan dari orang yang terkena COVID-19. Siapa aja sih yang bisa terkena virus corona ini? Oke, dari semua kalangan, semua orang, siapapun bisa terinfeksi virus corona, baik itu kakek, nenek, anak-anak, ibu, bapak, mbak, kakak, siapa aja bisa terkena. Hanya saja orang-orang yang lebih rentan itu adalah orang-orang dengan sistem imun atau kekebalan tubuh yang rendah, misalnya anak di bawah 2 tahun atau orang-orang tua dengan usia yang lebih lanjut, atau bagi mereka yang memang sebelumnya sudah punya penyakit, misalnya penyakit jantung atau sistem imun. Selain itu, orang-orang yang tinggal dan berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona sebelumnya juga beresiko terkena penyakit ini. Misalnya bagi kalian yang sebelumnya pernah berkunjung ke Tiongkok atau khususnya ke kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 pada mulai Desember tahun 2019. Cuman saat ini tidak hanya Wuhan ataupun China, tapi berbagai negara, karena penyakit ini sudah terjadi di seluruh sebagian besar di negara-negara lain. Jadi hati-hati saja, kita tidak pernah tahu siapa yang terkontak sebelumnya, ya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara penularan dari virus corona itu. Jadi ini bisa terinfeksi melalui percikan air liur, misalnya ketika Anda bersin, atau batuk, atau muncrat, atau misalnya sneezing atau sedang flu, itu juga bisa menginfeksi. Kemudian bisa juga dengan menyentuh tangan atau wajah orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19.
Ada juga cara yang lain seperti misalnya dengan menyentuh mata atau hidung atau mulut Anda atau area sekitar wajah sini setelah memegang benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh COVID-19. Jadi misalnya nih, ada orang yang bersin dan orang tersebut sudah positif corona, kemudian bersinnya atau dropletnya itu sudah mengkontaminasi satu benda. Nah, dan Anda secara tidak sengaja menyentuh benda tersebut dan Anda bisa saja terinfeksi oleh COVID-19. Jadi hati-hati. Untuk masa inkubasi dari COVID-19 ini, para ilmuwan sih bilangnya mereka bertahan dari 2-14 hari sesudah menginfeksi dari manusia. Jadi artinya masa inkubasi itu ketika Anda sudah terpapar atau terinfeksi oleh COVID-19, Anda bisa saja menularkan atau menginfeksi orang lain jika Anda tidak rajin atau tidak disiplin untuk menjaga diri Anda sendiri. Karena itu pemerintah menganjurkan kita untuk self quarantine atau karantina mandiri, stay di rumah aja agar supaya selama 14 hari itu infeksinya bisa mereda dan stop pada Anda sendiri. Jadi Anda bisa membantu untuk tidak menginfeksi orang lain. Untuk dampak dari COVID-19 itu sendiri, sebenarnya mereka ini dari kasus-kasus yang ditemukan dari dulu sampai dengan saat ini, dampaknya itu tidak terlalu besar dan angka kematian yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sebenarnya lebih kecil atau lebih rendah dari MERS atau SARS, yaitu dari tipe coronavirus yang lain. Hanya saja yang membedakan ini coronavirus COVID-19 ini mereka penyebarannya sangat cepat, tingkat infeksiusnya juga sangat tinggi. Karena itu COVID-19 jadi sangat berbahaya untuk komunitas pada saat ini. Sementara dikatakan kalau untuk orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19, mereka 80%-nya itu bisa sembuh sendiri kok, seperti self-limiting disease. Jadi selama Anda punya sistem imun yang baik, kekebalan tubuh yang baik, gizi yang baik, sehat secara mental dan fisik, dan makanan yang baik, nutrisi yang baik, Anda bisa saja sembuh sementara. Dikatakan sekitar 15% itu juga bisa jatuh pada infeksi paru-paru atau pneumonia, sementara 5%-nya itu bisa sampai multi-organ failure atau kegagalan organ, dan 1%-nya itu menyebabkan kematian. Jadi tapi kita harus tetap semangat ya. Tadi sudah dikatakan 80% bisa sembuh sendiri, jadi jangan panik dan harus tetap jaga hygiene diri sendiri. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengurangi tingkat infeksi atau resiko penularan dari COVID-19. Yang pertama yaitu nggak usah panik, tapi harus tetap waspada. Anda harus menerapkan pola hidup sehat dan hidup bersih, yaitu misalnya dengan cuci tangan pakai sabun. Itu sangat esensial sekali dan sangat penting sekali. Dan cuci tangan ini sebenarnya dikatakan efektif, jauh lebih efektif daripada dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nggak punya hand sanitizer, asalkan kita semua patuh dan disiplin untuk cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir paling tidak selama 20 detik. Kemudian selanjutnya kita juga bisa membantu dengan membersihkan ruangan-ruangan, karena tadi sudah disebutkan bisa saja kita nggak tahu benda apa aja yang sudah terkontaminasi oleh COVID-19. Jadi Anda bisa bersihkan dengan deterjen biasa atau dengan cairan pembersih biasa. Kurangi konsumsi hewan yang tidak di daging atau daging mentah, ataupun cara pengolahan dari makanan itu harus betul-betul baik, hygiene, dan dengan matang, karena kita nggak tahu makanan ini atau hewan tersebut apakah sudah terkontaminasi atau enggak. Kemudian selanjutnya Anda juga bisa menghindari kontak dengan orang-orang yang sakit, ataupun misalnya Anda sendiri merasa kurang enak badan, Anda bisa stay at home only, karena kita nggak tahu Anda akan berhadapan dengan siapa, atau orang tersebut bisa saja terkena COVID-19 dan kekebalan tubuh Anda pada saat itu sedang menurun, jadi Anda bisa terinfeksi dengan sangat mudah sekali untuk terinfeksi COVID-19. Kalau Anda mengalami gejala-gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti gejala demam atau gangguan pernafasan, Anda harus menghindari keluar rumah, ya, harus menghindari keluar rumah kecuali Anda akan pergi berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Selain itu, kalau keluar rumah, Anda juga harus tetap menggunakan masker dan harus menerapkan etika batuk atau bersin
yang baik. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu Anda harus menerapkan pola hidup sehat dengan rajin olahraga, kemudian menjaga tubuh tetap fit, nutrisi dan juga makan harus teratur, tidur pun cukup, kemudian berjemur di bawah sinar matahari di bawah jam 10, paling tidak 5-10 menit sudah sangat cukup. Kemudian minum vitamin sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian Anda juga harus sering dan tetap menggunakan masker kalau keluar rumah. Masker kain juga nggak apa-apa. Jadi semangat untuk menjaga ketahanan tubuh.